Pemirsa, tidak disangka-sangka di penghujung Februari pecah ketegangan di Timur Tengah. Dan kita juga tidak menyangka bahwa sampai hari ke-13 Iran terus memberikan perlawanan, menunjukkan kegigihannya dalam melawan serangan dari Amerika dan Israel. Jadi Mbak Yeni, apakah Anda melihat agresi Amerika Israel dan kegigihan Iran menghadapinya itu semakin membuka mata masyarakat global tentang apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan elitnya ya, tapi masyarakatnya ya. Dan siapa sebetulnya pihak yang bersalah? Sebetulnya perkara siapa yang bersalah atau tidak tergantung siapa yang melihat, perspektif siapa ya. Kalau kita melihat tatanan dunia global sekarang memang sudah berubah. Yang dulunya berdasarkan rules based order, jadi tatanan yang berdasarkan aturan main yang disepakati bersama sudah berubah gara-gara Trump. Jadi sekarang adalah the might is right, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, ini yang sekarang sedang kita jalani. Inilah yang kemudian mendorong juga Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, membuat pernyataan waktu di Davos kemarin, mengajak negara-negara middle country atau negara-negara tengah gitu ya, untuk berkumpul bersama, mengatur strategi bersama, menghadapi manuver-manuver dari negara-negara superpower. Kalau dulu negara superpower yang ditakuti oleh Eropa kan, biasanya cuma Cina dan Rusia. Tapi di sini pernyataan itu juga dipicu oleh langkah-langkah Trump yang waktu itu mengatakan ingin mengakuisisi Greenland. Ya. Nah, jadi memang sekarang tatanan dunia sudah berubah karena sudah semau-mau gue gitu ya, suka-suka gue. Maka kita kemudian sudah tidak bisa mengatakan ini salah, ini benar, karena mereka nggak peduli. Ya, Presiden Trump dengan berbagai macam kepentingannya, dengan berbagai macam cara beliau menjalankan politiknya, yang oleh banyak pengamat dikatakan didorong oleh berbagai macam kepentingan pribadinya juga gitu ya. Ini memang membuat dunia sekarang sudah berubah. Tetapi kalau kita melihat polisinya Amerika terhadap Iran selalu sama. Mau presiden siapa saja, Amerika selalu sering melakukan intervensi ke Iran. Misalnya tahun-tahun berapa, 50-an kalau nggak salah ya, waktu itu Mossadegh digulingkan, diganti Shah Iran. Lalu kemudian coba dilakukan sanksi-sanksi ketika Khomeini juga sama kan, waktu itu juga berusaha diasasinasi berbagai macam ini ya, percobaan-percobaan pembunuhan. Nah, terakhirnya Khamenei. Nah, artinya bahwa memang Iran dianggap ancaman besar di kawasan. Nah, yang banyak orang kemudian, banyak rata-rata masyarakat Indonesia itu yang nggak pahamnya itu adalah kenapa negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Bahrain, seperti Kuwait, UAE dan lain sebagainya, kok nggak bantu Iran? Justru malah membantu Amerika. Ya. Nah, ini karena memang mereka punya ketakutan terhadap Iran yang dari dulu sering bertindak suka-suka gue juga gitu. Nah, kenapa resolusi Bahrain yang tadi dikatakan oleh Pak Hasan itu berhasil diloloskan? Karena memang di sana ada serangan Iran terhadap negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga tadi Kuwait dan lain sebagainya itu. Karena di sana memang ada pangkalan militernya Amerika. Ya kan? Nah, jadi negara-negara ini kemudian takut mereka jadi korban perang. Sebetulnya mereka juga terjepit posisinya. Ya, tetapi ya ini sama-sama susah. Ikut Amerika susah, apalagi dengan Israel. Ikut Iran juga sama. Nah, posisi di mereka negara-negara itu seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian kita mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar, kalau dari sudut pandang orang Indonesia, nah ini lagi, kalau perspektif orang Indonesia, jelas Amerika salah. Karena apa? Doktrin kita adalah kita tidak bisa membenarkan adanya intervensi dari luar. Adanya pergantian rezim yang dilakukan oleh kekuatan luar. Kita non-blok, seperti dikatakan Presiden Prabowo misalnya. Jadi kalau dari sudut pandang masyarakat Indonesia, jelas Amerika salah telah melakukan pengoboman terhadap Iran. Apalagi ditengarai ini didorong oleh kepentingan Israel. Oke, baik. Ada satu WNI kita yang juga baru pulang dari Teheran, Iran ya, ikut dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri. Saya ingin menyapa ada Mas Hukam. Mas Hukam, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke. Mas Hukam Ahmad Hukam Mujtaba ya, jadi mahasiswa Indonesia yang baru pulang dari Iran, berkuliah di Ahlul Bait International University di Teheran, Iran. Mas Hukam, jadi sebelum pulang ke Indonesia, boleh digambarkan sedikit bagaimana kondisi di Teheran? Apakah terlihat porak-poranda karena serangan Amerika Serikat Israel? Ya, terakhir saya
sebelum saya berangkat itu adanya ledakan di sekitar Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Tehran tentunya. Kemudian eh, saat itu memang terjadi masif serangan itu dari pagi hari hingga malam hari menjelang sahur seperti itu. Karena memang saat ini tepat di bulan suci Ramadan dan mereka hanya fokus kepada eh, ibadah-ibadah. Mereka tidak mau diganggu oleh syaitan, mereka tidak mau diganggu oleh luar, karena mereka fokus kepada hal-hal ibadah seperti itu. Karena memang di hari pertama serangan di tanggal 2 Ramadan, lebih tepatnya itu terjadi serangan di pusat kota seperti itu. Dan kondisi di kampus kami di Ahlul Bait International University terbilang cukup aman. Dan ketika kami beranjak ke kota, ke pusat kota, kami sempat mendengar adanya ledakan yang cukup keras di sekitar tempat tinggal kami di pusat kota seperti itu. Dan lebih tepatnya di rumah sakit, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian di Pemda atau di pemerintah daerah setempat seperti itu. Baik, Mas Sukam, dari apa yang Anda lihat, yang Anda rasakan, bagaimana warga Iran merespons serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat Israel yang sampai menewaskan Supreme Leader, pemimpin agung Ayatullah Sayyid Ali Khamenei? Untuk respon masyarakat Iran sendiri, mereka menangis bukan karena bersedih, mereka menangis karena bahagia, karena kesyahidan. Sekali lagi, bukan meninggal, bukan mati, akan tetapi syahid. Syahidnya Imam Ayatullah Ali Khamenei diakibatkan oleh serangan udara dari Israel dan Amerika. Mereka memang mengutuk keras serangan tersebut dari Amerika dan merespon mereka sangat bahagia karena kesyahidan. Dan memang Imam Ayatullah Ali Khamenei sebagai bapak dan sebagai tokoh keadilan yang melawan kezaliman dan melawan kebatilan di dunia Islam sendiri. Di dunia Islam sendiri kami sangat mengenal beliau, Ayatullah Ali Khamenei, sebagai tokoh, tidak hanya sebagai tokoh akan tetapi sebagai seorang ayah. Karena memang Ayatollah Ali Khamenei mengajarkan kita tidak boleh melihat latar belakang agama, tidak boleh melihat latar belakang negara, kemudian tidak boleh melihat latar belakang manapun. Akan tetapi kita satu, kita Islam, kita akan menghadapi musuh bersama, yaitu Israel dan Amerika. Baik, Mas Sukam. Jadi bisa dibilang tidak ada kepanikan yang berlebihan ya yang terlihat di antara warga Iran. Tapi kepanikan ini, Mas Kodari, bisa saja tereskalasi apabila ketegangan di Timur Tengah tidak mereda. Tadi sudah kita paparkan ratusan ribu WNI kita bukan hanya ada di Iran tapi di seluruh wilayah Timur Tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk bisa menjamin keselamatan mereka? Ya, semua elemen bekerja untuk itu, baik Kemlu, kemudian juga bahkan TNI. Misalnya telegram dari Panglima TNI Siaga 1 itu kan sering dimaknai hanya dalam konteks dalam negeri, bahkan menghadapi katakanlah potensi ancaman dalam negeri. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan secara mendetail, di dalamnya itu ada instruksi juga untuk atase pertahanan, memetakan situasi dan kondisi di negara-negara yang terkena dampak dari perang di Iran ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara masyarakat kita di Timur Tengah, ya yang paling optimal, paling maksimal itu adalah segera mengevakuasi, yang paling minimal adalah meminta agar warga Indonesia untuk mewaspadai perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tetapi pemerintah tidak memaksa bahwa warga negara kita harus segera pulang. Semua dikembalikan kepada keputusan masing-masing. Gitu. Dan siapa yang mau pulang ya sampai sejauh ini ya. Iya, betul. Dan tapi instruksi pada hari ini kan sebetulnya kalau bicara di Iran jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin kalau di Iran. Mas Mojtaba ini yang bukan presiden ya, Mojtaba yang bukan presiden bisa bercerita berapa jumlahnya. Tapi yang paling banyak memang di Arab Saudi. Dan Arab Saudi pada hari ini memang ada serangan-serangan ya Pak ya ke negara tetangga, tetapi bukan sasaran utama. Tadi Mas Kodari sempat menyebut ada juga sebetulnya instruksi buat atase pertahanan kita yang ada di luar negeri. Betul. Seperti apa tepatnya instruksi itu? Kalau detailnya saya
tidak mendapatkan informasi, tetapi dari yang saya baca dari Telegram bahwa memang balik lagi yang namanya keselamatan kondisi dari warga negara Indonesia di luar negeri itu harus diutamakan dan dipetakan. Jadi ini kerjasama dari berbagai macam elemen pemerintahan, baik Kemlu maupun juga dari TNI maupun dari elemen-elemen yang lain. Tapi kalaupun kita harus mengevakuasi dalam jumlah banyak Iya. sekaligus, kita sudah siap Iya. melakukan itu, Mas Kodari? Mungkin ini skenario yang sedang disusun ya. Kita sendiri kan sedang mengamati perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Karena yang namanya konflik ini kan dia bertahap dan ada eskalasinya. Iya. Tentu kita harus cermati. Pada hari ini kalau kita lihat perkembangan yang ada, sekali lagi negara-negara yang punya penduduk dan populasi besar dari Indonesia seperti Arab Saudi belum menjadi lokus konflik utama, ya masih menjadi sasaran-sasaran sampingan lah dari Iran. Tetapi saya kira kalau misalnya nanti kalau sudah sampai serangan sampai ke fasilitas desalinasi, tentu implikasinya akan sangat luas. Bedanya Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah kan kalau di sini mungkin minyaknya nggak sebanyak di sana, tapi air banyak. Ya. Kalau di sana airnya sedikit, minyaknya banyak. Gitu. Dan saya melihat betapapun Iran itu marah dan betapapun Iran mengatakan akan retaliasi, tetapi sebetulnya masih sangat menahan diri. Karena sebetulnya sasaran yang paling sensitif, sekali lagi saya sependapat dengan Pak Hasan, sebetulnya bukan fasilitas pangkalan militer ya Pak ya, tetapi justru adalah fasilitas desalinasi. Karena negara-negara di Timur Tengah, apalagi Arab Saudi sangat tergantung kepada fasilitas desalinasi. Air minumnya itu, air bersihnya itu datang dari air laut yang diproses. Jadi harus diolah sedemikian rupa ya. Dan itu sebetulnya kan sangat rentan. Karena apa? Kalau fasilitas tempur, kalau kena misalnya 10%, ya yang 90% ini masih utuh. Tapi kalau fasilitas desalinasi, jangankan 10%, mungkin 5% saja airnya sudah habis. Ya. Langsung tidak berfungsi, langsung airnya bocor. Begitu. Dan itu tentu akan berpengaruh terhadap peta, situasi, dan konstelasi. Saya kira memang sebetulnya ini tidak sederhana, tidak hanya bisa dilihat dari segi katakanlah segi alat-alat militer gitu, alat-alat tempur, tetapi sebetulnya ada bentuk-bentuk alat tempur yang lain. Satu itu minyak, makanya Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Ya, jadi oil is weapon sebetulnya. Ya, itu bisa sampai kalau $200 kan mungkin konstelasi dunia akan sangat-sangat berubah. Sekarang naik ya dari 70 ke 100 ke 90 aja sudah banyak negara yang kemudian melakukan penghematan, bahkan WFH 4 hari kerja gitu. Apalagi nanti kalau misalnya betul-betul ditutup Selat Hormuz. Ya. Nah, yang berikutnya lagi senjata yang lain adalah fasilitas desalinasi tadi. Jadi water is also very important weapon gitu. Nah, sampai hari ini kita melihat bahwa Iran belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, tapi apakah akan menuju ke sana? Pak Hasan, kalau tadi dibilang bahwa negara-negara di Timur Tengah semakin terjepit, kemudian juga harga minyak dunia kita lihat fluktuasinya itu terlihat trennya itu semakin naik, apakah justru itu yang akan menjadi daya tawar untuk bisa menghentikan perang ini secepatnya? Boleh dijawab nanti, Pak Hasan, kita jeda lagi, pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.